Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang gemar berniaga. Ia adalah seorang yang cekatan dalam berusaha dan bekerja. Kepuasan dan kenikmatannya hanyalah terletak dalam hasil jerih payahnya sendiri. Ia baru puas bila yang dikecapnya itu adalah hasil keringatnya sendiri. Meskipun kegemarannya demikian, ia tidak lupa terhadap kepentingan agamanya. Ia termasuk orang-orang yang dilukiskan dalam Al-Quran. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Al-Quran Surat An-Nur ayat ke-37. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang yang tertarik pada tabligh Abu Bakar. Kemudian ia masuk Islam dengan bimbingan Abu Bakar pula. Ia masuk Islam sesudah Utsman bin Affan. Dalam kalangan umat Islam, hubungan seseorang dengan mubaligh yang pertama-tama membuka pikirannya, menempatkan iman dalam hatinya, sungguh erat dan kuat. Bahkan ada kalanya mubaligh tersebut dipandangnya sebagai senasab dengannya. Ia seolah-olah keturunan mubaligh itu. Misalnya Imam Al-Bukhari dinisbahkan atau dinasabkan kepada Al-Ju'fi, karena Al-Ju'fi itu adalah orang yang meyakinkan datuknya masuk agama Islam. Demikian pula halnya dengan Abdurrahman bin Auf dan Abu Bakar. Hubungan keduanya erat sekali, sungguh berkesan dan sangat sukar dilupakan. Pernah suatu kali keduanya bergiliran naik unta tatkala berada dalam perjalanan menuju Perang Badar, sebab kebetulan pada saat itu kekurangan kendaraan. Pada zaman jahiliyah, Abdurrahman tidak pernah minum tuak. Ia mengharamkan minuman keras itu untuk dirinya. Pada dirinya memang sudah tampak tanda-tanda dan watak akan menjadi manusia muslim, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faqahu. Rawahul Bukhari. Manusia itu ibarat bahan logam. Yang terbaik pada zaman jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik pula dalam Islam apabila mereka memperdalam pengertian agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abdurrahman bin Auf berhijrah ke Madinah. Ia berhijrah tanpa membawa modal apapun, melainkan hanya membawa 10 jari tangannya. Namun, berkat ukhuwah Islamiyah yang diikhtiarkan pula oleh Rasulullah agar setiap sahabat mempunyai saudara angkat dengan jalan muakhad, agar satu sama lainnya dapat saling menitipkan, saling melindungi nasib dan memperbaikinya. Maka Abdurrahman yang telah dimuakhadkan oleh Rasulullah dengan seorang kaya, yaitu Sa'ad ibn Rabi', dapat memulai kehidupannya di Madinah. Ruhul iman yang hidup dalam kalangan umat Islam, rasa muakhad yang sungguh segar, telah menyebabkan Sa'ad ibn Rabi' menawarkan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, "Sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak harta di antara orang-orang Ansor di Madinah. Maka harta ini akan aku bagi dua. Aku pun mempunyai 2 orang istri. Lihatlah, mana yang kau sukai aku akan menceraikannya dan kau kelak dapat mengawininya." Abdurrahman sangat berterima kasih atas tawaran yang luar biasa itu. Dengan tidak mengurangkan kegembiraannya dan rasa muakhadnya, Abdurrahman tidak dapat menerima tawaran tersebut, melainkan mendoakan Sa'ad. "Semoga Allah memberkahi engkau dalam hartamu dan rumah tanggamu." Abdurrahman tidak dapat meluluskan permintaan saudara angkatnya tersebut. Akan tetapi, ia minta supaya Sa'ad mau menunjukkan jalan ke pasar kepadanya, agar ia dapat berusaha sendiri. Sa'ad memenuhi permintaan Abdurrahman tersebut. Sejak itu, mulailah Abdurrahman bekerja. Ia berdagang di pasar Qainuqa, sebuah pasar yang ditunjukkan saudara angkatnya itu. Ia cepat mendapat kemajuan dalam berdagang. Dalam waktu singkat, ia sudah dapat berumah tangga, menikah dengan seorang wanita Ansor. Melihat keadaan Abdurrahman itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tahniahnya. Beliau turut bergembira karena kini Abdurrahman telah dapat berumah tangga. Dalam perkawinannya itu, Abdurrahman dapat memberi mahar kepada istrinya dengan emas sebesar atau seberat nawat atau biji kurma. Rasulullah menganjurkan agar diadakan walimah, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Karena mendapat kemajuan dalam pekerjaannya, Abdurrahman akhirnya termasuk golongan usahawan terkemuka. Keadaan ini dapat terukur dengan pengeluaran sedekahnya.
Pada zaman Rasulullah, Abdurrahman dapat menyerahkan sedekah sebanyak setengah dari jumlah kekayaannya, yaitu sebesar 60.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 500 ekor unta. Dan semua yang turut dalam perang Badar masing-masing diberinya 400 dinar. Kemudian setelah wafat Rasulullah SAW, Abdurrahman menanggung nafkah istri-istri beliau, kemudian pergi haji pula bersama mereka. Keadaan seperti ini pernah diramalkan Rasulullah SAW semasa beliau masih hidup, bahwa Abdurrahman bin Auf adalah as-sadiqul bar, seorang yang jujur, sangat baik dan memelihara istri-istriku setelah aku tiada. Ternyata apa yang disabdakan Rasulullah SAW tersebut menjadi kenyataan. Meskipun Abdurrahman bin Auf mempunyai kesibukan dalam perdagangan, beliau tidak pernah lupa akan perjuangannya dalam membela agama Islam. Ia tidak pernah ketinggalan dalam setiap peperangan, bahkan perang Uhud telah memberinya anugerah, yaitu kaki pincang. Ia tidak hanya berjihad dengan hartanya, tetapi juga turut di garis depan, turut jihad bi anfusihim. Tidak hanya dengan bi amwalihim. Pada badannya terdapat tidak kurang dari 21 bekas luka akibat peperangan. Abdurrahman tidak hanya tampil di medan perang dan dunia perdagangan, tetapi juga dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Abdurrahman tidak kekurangan waktu untuk mengajarkan hadis-hadis yang diterimanya dari Rasulullah SAW. Murid-muridnya yang tercatat antara lain adalah Ibrahim, Humaid, Umar, Mus'ib, Jubair bin Mut'im, Jabir, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Malik bin Aus, dan Abdullah bin Amir. Abdurrahman termasuk ke dalam Al-Ashrah, yaitu 10 orang yang termasyhur yang akan mendapat anugerah surga. Abdurrahman pun termasuk as-sittah, yaitu 6 tokoh yang termasyhur yang paling sering diajak berunding oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pernah pula bermakmum kepada Abdurrahman sebanyak 1 rakaat di Tabuk. Abdurrahman bin Auf adalah seorang usahawan yang tidak pernah melupakan Allah. Ia berdagang untuk membela agama. Oleh karena itu, pekerjaannya menjadi wasilah, sedangkan agama menjadi maqasidnya, agama yang menjadi tujuan utamanya. Dengan demikian, akhirnya ia beruntung di dunia dan di akhirat. Bukan agama yang dijadikan sebagai kedok untuk kemajuan perdagangannya, yang akhirnya akan merugikan dunia dan akhirat, sebagaimana halnya yang terjadi pada Tha'labah bin Abi Hatib. Abdurrahman bin Auf dilahirkan pada tahun ke-10 dari tahun Gajah. Ia turut berhijrah ke Habasyah. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Ia wafat pada tahun 30 Hijriyah dalam usia 72 tahun, dalam keadaan syarat dengan amal kebajikan sehari-harinya. Jenazahnya disolatkan oleh Utsman dan Zubair ibnul Awwam, kemudian dikuburkan di Baqi di Madinah.